antara surat keputusan wali kota dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2001. Betul Bu, kita sesuai bahwa 4 jalur itu. Ya, 4 jalur itu, tetapi ada kebijakan lokal. Ini itu? karena Pak Wali sendiri ini mengapresiasi untuk tenaga kesehatan penanganan COVID. Oh, nakes kesehatan. Ya, nakes kesehatan. Khusus COVID. Khusus COVID. Itu ditandatangani ya keterangan itu dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Itu. Jadi surat keterangannya itu, dan dia harus menangani di wilayah Kota Bogor, Bu. Hai guys, kita sekarang sedang menuju Bogor, tepatnya di SMP Negeri 19 Kota Bogor. Kali ini tim YouTube Juna Retno Listiarti akan mendatangi sekolah untuk melihat atau pengawasan terkait dengan pelaksanaan PPDB, ya, penerimaan peserta didik baru tahun 2021 untuk wilayah Jawa Barat. Jadi kita akan datang ke SMP Negeri 19 Kota Bogor, ya. Kita dalam perjalanan dan nantikan terus video ini sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi berbicara tentang PPDB, penerimaan peserta, ya, peserta didik baru. Dan kali ini kita masuk ke wilayah Jawa Barat. Saya sekarang sudah berada di SMP Negeri 19 Kota Bogor. Letaknya ini agak di pinggiran, jadi tadi keluarnya juga kita dari Tol Sentul, ya. Dan ternyata di sini ada sekolah yang luas, yang apik, ya. Hijau, ya, bersih, ya. Ini betul-betul letaknya sebenarnya di luar kota hampir, ya, berbatasan dengan kabupaten, betul, ya Bu, ya. Dan ini saya sudah bersama Ibu Kepala Sekolah. Kita akan ngobrolin tentang PPDB, ya. Ikuti terus video ini, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera bunyikan loncengnya. Oke, kita mulai obrolannya. Ibu selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah memberikan waktu kepada kami. Sama-sama. Kan tak kenal maka tak sayang nih Bu. Mungkin Ibu harus mengenalkan diri nih. Nama Ibu, jadi kepala sekolah sejak kapan, dan lain-lain. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tati Karwati, Kepala SMP Negeri 19 Bogor. Kebetulan dipercaya ditugaskan di sini sejak Maret 2017. Oh, sejak Maret 2017. Jadi cukup lama, ya? Iya, udah cukup lama. Oke, hari ini kan kami nih datang untuk pengawasan PPDB. Nah, Ibu bisa nggak ceritakan sejak dibuka, ini dibukanya sejak kapan, Bu? Tanggal? Untuk PPDB tahap pertama Kota Bogor mulai tanggal 23. Oh, udah 23 Juni, ya? Iya, kemarin. Terakhir nanti kalau tahap satunya? Berakhir tanggal pendaftaran sampai tanggal 26. 26, baru setelah itu dibuka tahap kedua? Iya. Oke. Baik, ya, kita akan ngobrol soal seperti apa penyiapan PPDB di sekolah atau di SMP Negeri 19 Kota Bogor. Mungkin Ibu bisa menceritakan penyiapannya apa aja yang disiapkan mulai dari pintu masuk dan lain, karena ini lagi pandemi kan, ya. Betul. Silakan Bu. Jadi untuk SMP Negeri 19 Kota Bogor kami mulai dari mempelajari juknis barangkali Ibu, kemudian kami sosialisasikan. Juknisnya itu dari Permendikbud atau dari Kepala Daerah? Tentu saja dari Permendikbud, iya, dan dari berdasarkan keputusan Wali Kota Bu. Wali Kota Bogor, ya, oke. 800 garis miring Cap 418. Ya. Nah, dari situ kami sosialisasikan
terutama untuk guru-guru dulu. Kenapa untuk guru-guru? Karena guru akan menjadi sumber bagi masyarakat sekitarnya. Karena Betul. biasanya orang tua akan bertanya ke gurunya dulu ya Bu ya. Iya. Kemudian kepada orang tua, kepada masyarakat, baik melalui banner, melalui daring, dan berbagai cara lah kami lakukan. Nah setelah itu kami juga mempersiapkan protokol kesehatan yang akan seperti apa yang akan kami laksanakan. Karena bagaimanapun di masa pandemi semua juga harus memahami protokol kesehatan dimanapun berada, termasuk ya warga juga harus tahu protokol kesehatan di SMP Negeri 19 Bogor seperti apa. Ya, mulai dari tadi pintu masuk ya Bu Pintu ya, masuk, harus betul. cuci tangan, ukur suhu, Dan iya, baru kemudian ada jalur gitu ya. kami siapkan sarananya dari mulai tadi Bu, betul cuci tangan, jalur-jalur yang bisa dilalui oleh pendaftar supaya tidak terjadi persinggungan atau kerumunan. Ya, Oke. sampai kemudian mereka kembali lagi, diharapkan mereka sebelum pulang ya cuci tangan lagi gitu. Iya. Nah, Ini daya tampung Ibu 288 ya, Betul. tapi sekarang gimana Bu perkembangannya nih sampai hari ini? sampai hari ini pendaftar belum banyak barangkali Bu, karena masih awal-awal, barangkali orang tua masih mendaftarkan online. Karena kan ke Oke. sekolah kami itu untuk verifikasi saja. Untuk klarifikasi saja. Nanti ada rapat Dewan Guru ya Bu Betul. setelah itu. Itu kapan Bu rencananya? Rencananya setelah kami lakukan survei untuk jalur afirmasi, Bu, karena afirmasi harus kami survei ke rumah. Dari rumah ke memastikan rumah. ya. Memastikan sesuai kelayakannya. Jadi harus datengin itu ya? Betul Ibu, nah ini yang kami harus betul-betul siap dengan protokol kesehatan untuk tim survei kami. Oke, berat. Dan hasilnya yang afirmasi betul-betul memang Insya Allah layak, memang gitu ya? layak. Jadi akan kami ranking sesuai dengan kelayakan mereka. Oke, jadi ini memang masih proses Betul. untuk tahap yang pertama Pertama, ya. Nah selain itu Ibu sehari berapa petugas ini di sini? Sebenarnya petugas kami itu maksimal 10 orang, Bu. Oh 10 orang, tapi 10 kalau orang. panitia emang 10 orang? Iya betul, tapi kadang-kadang kami bergiliran supaya ada yang jaga istirahat ya Bu ya. Oh menghindari kelelahan ya, namanya Kelelahan, juga lagi betul. COVID. Itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih Bu? Kalau pendaftaran itu dari pukul 8 sampai pukul 14. Oh setiap harinya ya, oke. Ada kendala nggak Bu? Selama ini alhamdulillah tidak ada kendala Ibu, Lancar ya. mudah-mudahan lancar, ya kecuali barangkali kendala internet, listrik kita bukan di luar kendali kami, tapi insya Allah sih biasanya PLN. Tapi nggak ada selama ini? Selama ini tidak ada, lancar Nggak ada saja ya. alhamdulillah. Jadi lancar juga secara daringnya juga sebenarnya lancar juga ya. Lancar saja ya. Dan yang dibantu rata-rata berapa Bu? Misalnya orang yang mungkin gaptek, mungkin juga ada problem, itu selama ini kira-kira ada berapa di sekolah Ibu? Perkiraan sehari paling 10 orang sih Paling Bu. 10 orang Iya. ya. Oke, nah terakhir Bu, harapannya apa nih Bu dengan PPDB ini? Ya mudah-mudahan PPDB ke depan masyarakat bisa lebih tersosialisasikan dulu sebelum pelaksanaan, dan sekolah membantu, barangkali sekolah asal terutama membantu orang tua yang akan mendaftarkan anaknya ke jenjang berikutnya Bu ya. Iya, iya. Karena kadang-kadang ada orang tua memang mahir gitu ya, paham dengan teknologi, tapi banyak juga orang tua kita yang gaptek gitu ya Bu ya. Jadi harapan sosialisasi yang masif untuk seluruh calon peserta didik. Sebenarnya sih di SD pun harusnya sosialisasi ke yang kelas 6 ya Bu Sudah, ya. Bu, iya, sudah. Nah Ibu yang sosialisasi ke kelas 9 yang mau ke Betul, SMA gitu betul, ya. betul, Dan betul. kalau semua dilakukan sebenarnya mungkin tidak ada Tidak kendala insya Allah. kendala ya insya Allah ya. Bagaimana kalau PTM Bu, pembelajaran tatap muka, apakah Juli ini memungkinkan atau tidak dengan kasus begini, atau sebenarnya tadi sekolah sesungguhnya udah menyiapkan ya? Sekolah sih insya Allah menyiapkan Bu, dan sampai sekarang kami terus menyiapkan ya. Nah, walaupun sekarang masih PJJ ya. Ya, jadi. terus menyiapkan, insya Allah sih sekolah siap nanti pada waktunya. Kalau lihat jadi atau tidaknya ya kami lihat kondisi saat ini ya Bu ya. Dan jangan tergantung sama perintah kepala daerah juga Betul ya ya Bu. Bu. Dan ya kan yang Tapi pasti, Ibu harapannya buka sekolah nggak? ya buka, tapi Bu, tapi mungkin persentasenya lah ya tidak banyak gitu. Tidak ya, Bu, banyak ya. Paling nggak seminggu sekali Betul, lah Bu, gitu betul, ya. betul. Untuk materi-materi yang sulit gitu Yang ya Bu. esensial, yang sulit, yang memang harus dijelaskan barangkali oleh Gurunya. Oke. Ya, demikian harapan Ibu Kepala Sekolah ya terkait PPDB. Ini memang pada sosialisasi penting, Betul. saling bantu menjadi penting, dan yang terakhir tadi PTM ya, memang diharapkan ya bagaimanapun guru dan anak menginginkan. Tapi karena situasi pandemi ya paling tidak seminggu sekali kata Kepala Sekolah, dan itu pun
mungkin harus melihat kasusnya ya. Betul. Landai atau paling tidak positivity rate-nya sudah di bawah 5%. Oke, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas waktunya. Sama-sama. Kita ikuti video berikutnya wawancara kita dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor. Oke, terima kasih Ibu Retno. Nama saya Dani Rahadian. Saya di sini sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor dan baru bertugas, Bu, itu per Agustus 2020. Pas pandemi ya? Betul, Ibu, pas pandemi. Ya, sebelumnya saya di Dinas DPPKB, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Terus Sebelumnya mutasi juga ke situ ya? Iya. Dimutasikan dari sana ke Dinas Pendidikan. Terus langsung putih ya? Karena banyak mikir dan banyak kerja ya? Jadi saya sebenarnya ke Kota Bogor tahun 2015 pertengahan, betul, karena sebelumnya saya kerja di pusat di Kementerian Dalam Negeri di Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Bu. Awalnya di situ, terus 2018 ditarik ke? 2015. Oh, 2015 Ya, ditarik oleh pemerintah Kota Bogor untuk pindah, karena memang sebenarnya saya asli orang Kota Bogor. Oh, tapi kalau pindah kan promosi berarti kan? Oh enggak, saya staf lagi, Bu, pindah. Oh ya, Iya, staf. Terus iya. Beberapa tahun baru saya naik lagi. Terakhir Gitu, sekarang menjadi sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor. Semoga nanti jadi kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. Nah, Pak, saya tuh datang ke sini sebagai pengawasan tentang PPDB ya. Siap. PPDB tahun 2021. Meskipun di pandemi kan tetap ada sekolah tuh tetap ngelayani dan lain-lain. Betul. Nah, termasuk nih gimana kita mau nanya. Sebenarnya pertama, apakah sudah sesuai nih Pak mekanisme PPDB ini antara surat keputusan wali kota dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2001. Betul, Bu, kita sesuai bahwa 4 jalur itu. Iya, 4 jalur itu, tetapi ada kebijakan lokal. Ini tuh? karena Pak Wali sendiri ini mengapresiasi untuk tenaga kesehatan penanganan COVID. Oh, nakes kesehatan. Iya, nakes kesehatan. Khusus COVID. Khusus COVID. Itu ditandatangani ya keterangan itu dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Jadi surat keterangannya itu, dan dia harus menangani di wilayah Kota Bogor, Bu. Oh, jadi khusus yang di rumah sakit sini. Kalau dia tinggal di Kota Bogor tapi kerjanya di Jakarta ya enggak. Jadi yang khusus Kota Bogor. Khusus aja. Gitu. Nakesnya ya. Jadi nakes, betul-betul paramedik dan medis. Jadi dua kita. Kalau lab Kalau dia memang menangani termasuk paramedis, dia silakan bisa terkategori ya. Iya, terkategori. Dan misalnya di dalam satu sekolah ternyata melebihi kuota tuh. Itu gimana tuh caranya menseleksi? Itu tetap kita kan berprinsipnya kan setelah aturan kan zonasi. Siapa yang terdekat? Oh, pakai gitu. jarak. Iya, tetap. Oh, jarak, gitu ya, tetap iya. modelnya seperti itu. Kalau di tempat lain justru sekolah lain malah kurang gitu, maksudnya pendaftar dari nakes, itu bisa nggak orang pindah? Bisa saja. Oh, karena kan nggak ini ya, kalau tenaga kesehatan bisa didaftarkan di mana saja. Iya, ya. betul. Tinggal lihat aja peluang yang memungkinkan anaknya ya. Kan itu 2%, Bu ya. 2% dari kuota yang ada. Dan itu dalam upaya memberi penghargaan karena kita tahu sendiri ya, mereka bekerja 24 jam. Apalagi sekarang Kota Bogor per hari kemarin saja 230 yang positif, Bu. Itu tertinggi selama pandemik. Gitu loh. Memang semua melonjak ya. Iya, dan ini memang Pak Wali kebijakan ini seperti tahun yang lalu. Jadi ini sudah kedua kalinya, Bu. Oke. Gitu. Makanya kita juga nih aktivitas kita bersama di luar ruangan terus nih. Iya. Ngobrol juga. Betul. Karena itu jauh lebih aman ya. Betul. Sekarang Jabodetabek ngelonjak, Indonesia juga ngelonjak ya Pak. Betul. Pasca libur Lebaran ini ya. Iya, dan Lebaran punten juga. Sekarang ini lagi masanya orang nikahan, Bu. Waduh. Iya, ya itu bahaya ngumpul. Iya, kumpul itu. Selain kemarin pasca Lebaran itu. Pasca Lebaran ini ya. Syawal sih ya. Iya. Banyak yang nikah. Kalau kendala gimana Pak? Ada nggak PPDB ini kendalanya? Kendala, kita memang sudah mengantisipasi karena begini, Bu. Ini kan kita online. Ada beberapa sekolah yang jaringannya atau penduduk juga yang di daerah jaringannya kurang bermasalah gitu, atau sinyalnya nggak kuat gitu ya. Ya betul, dan juga ada beberapa orang tua murid yang tidak bisa menggunakan gaptek lah istilahnya. Lah sepertinya itu kita bantu.
Jadi kita datang ke sekolah ya, terdekat. kita ada daring dan luring. Gitu. Tapi tetap nanti yang akan kita online kan bahwa kita akan membantu mereka. Oke, Jadi jadi nanti- petugas di sekolah itu bantu Iya, mendaftarkan bantu. Iya, gitu ya. itu. Jadi ibu bapak yang memang nggak gaptek gitu ya, nggak usah khawatir, Betul. bisa datang ke sekolah terdekat Iya. meminta bantuan. Betul. Walaupun nggak daftar di sekolah ini, terus rumahnya dekat sini tetap bisa kan ya minta Bisa. bantuan ya. Iya. Nah itu artinya memang sudah di setting sedemikian rupa Iya. masyarakat bisa terbantu. Iya, dan itu kita prokes ketat ya Bu ya tetap. proses ketat ya. Iya. Dan kan kita tahu sendiri ya, seperti men-scan raport, surat keterangan itu kan mungkin bagi masyarakat ya, terutama nih pinggiran atau kan kurang familiar lah, itu kita bantu Bu. Oke, jadi Iya. sebenarnya kendala-kendala macam begitu sebenarnya bisa diatasi Bisa ya. diatasi. Nah, karena ada iya. bantuan, datanglah ke sekolah yang Iya. terdekat. Ke dinas juga ada posko, Ada, kita ada base camp-nya. ada base camp-nya. Ada. Itu jam kerja. Jam kerja Bu. Dari jam? Itu kita sampai jam ini pagi sampai jam 4. Oke. Iya. Dengar-dengar katanya ini ada yang namanya rapat Dewan Guru ya. Kalau Ya. itu gimana tuh? Maksudnya ceritanya? dapat Dewan Guru itu kan itu nanti kewenangan PPDB tim di guru di sini ya. Kan seperti sekarang ada nilai raport gitu kan masuk, terus juga yang tadi tenaga kesehatan. Nah, itu penentuan siapa yang diterima tidaknya memang Dewan Guru di sini. Nanti sesuai tapi dengan hasilnya dari komputer yang tadi masuk, data di komputer. Iya, betul. Dewan Guru istilahnya ngetok palu dari Iya. data yang masuk Iya, itu. Iya, Dewan Setelah Guru. verifikasi dan Betul, lain-lain dilakukan. Betul, karena kan diverifikasi, oh ternyata ini sertifikatnya palsu atau apa gitu. Walaupun secara ini memenuhi syarat tapi ininya palsu. Nah itu nanti Ada Dewan nggak Guru. ditemukan yang kayak gitu? Selama ini belum ada laporan. Belum ada ya. Iya. Artinya semuanya sesuai ya. Sesuai, Asli. betul. Asli, iya. Nah kalau itu apa namanya masalah apa ya jaringan misalnya sempat error atau enggak gitu? Nah, itu soal jaringan memang selama ini belum ada kendala. Tetapi ada juga kemarin saya ke SMP 4, ternyata trafo PLN-nya meledak. Jadi 2 jam tuh, ya. SMP dia nggak Negeri ada- 4, Kota Bogor. Langsung gercep gitu ya. Gerak cepat, PLN langsung mentuntaskan. Itu dalam Sempat 2 berapa jam? 2 2 jam. Berarti yang di wilayah situ doang yang nggak Iya, bisa gitu ya. iya. Tapi dinasnya kan nggak keganggu karena Betul, jaringannya enggak. beda kan? Beda, iya. Kita memang bekerja sama dengan Telkom karena sudah beberapa tahun dengan Telkom, Bu. Kita, Oke. jadi kendala-kendala teknis ini langsung karena Tertangani ya. orang Telkom sendiri dengan tim kita selalu bareng gitu. Kalau ada apa-apa, Jadi mereka standby standby. di kantor dinas gitu ya? Ya. Oh, jadi kalau kemarin masalahnya trafo itu berarti listrik aja? Listrik. Bukan Ini kan masalah yang lain? Enggak. Kalau soal aplikasinya, jaringan, alhamdulillah belum ada. Enggak ya. sampai sekarang. Ini berapa sih total anak-anak di sini gitu? Perkiraan yang dari SD ke SMP. Kan itu ya karena Ya, kan yang lulus itu kewenangannya. SD itu hampir 20 ribuan lebih, Bu. Oh. Daya tampung kita hanya 5.500. Berarti yang SMP. 15 ribunya harus di swasta ya? Iya. Berapa persen tuh jadi cuma 25 ya? Iya. Nah, itu dia makanya kita merencanakan ke sana unit baru sekolah baru ya untuk SMP, dan itu berdasarkan juga wilayah karena banyak sekali wilayah di Kota Bogor yang tidak merata, Bu. Itunya penyebarannya ya? Dengan zonasi ini. Ini kebijakan tahun lalu sekarang kita rubah kayak seperti setiap kelurahan itu dia ada zona satunya untuk SMP. Kita inginkan. Jadi berapa kecamatan yang nggak ada SMP negeri atau kelurahan nggak ada SMP negeri itu? ada kayak Bogor Timur yang banyak penduduk hanya 1. Oh, Sedangkan ya jadi wilayah repot ya. Tajur, wilayah itu ke sana itu kasihan. Makanya banyak yang perbatasan itu ke Kabupaten Bogor. Tapi swastanya banyak nggak di wilayah itu? Di wilayah banyak hampir 105 atau 106. Tapi Kan kalau diriin sekolah tetap juga harus mikirin nasib sekolah-sekolah betul, swasta apalagi ya? punten Bu, orang lebih berharap ke negeri karena kan gratis. Iya. Ya kalau swasta kan sekarang Bayar. juga Untuk orang yang miskin mungkin ya tidak Iya, mampu kan iya. harapannya di negeri Iya gitu. betul itu. Tapi ada rencana nambah jumlah sekolah nggak? Ya di Kota ada Bogor? kita. Ya? Sekarang kita di daerah Jalan Baru Kencana kita ada 1 atap. Oh. Dulu jadi SD negeri dan SMP negeri kita buat di Dibuat 1 Kencana atap. SMP 21 ya. Untuk SMP 21 jadinya. Iya. Jadi ada 21 sekolah. Iya, nanti. 21 SMP negeri. ya nanti. Sekarang masih 20 ya? Ya, dan sekarang sudah dipetakan Bu, ada di Bapeda kajiannya
Oke. Sarprasnya bagaimana nanti. Jadi perencanaan untuk kedepannya itu sudah kita, ini kan di Bapeda, Bu. Udah dipikirkan ya? Iya. Wilayah yang kekurangan sekolah negeri, Iya, betul. kemungkinan apakah di tadi model satu atap, Iya. apakah swasta kemudian dinegerikan misalnya ya, Bisa, kalau iya. jumlah muridnya udah kurang di situ, Iya, betul. atau mungkin apa ya, tadi yang bangun yang baru. Iya, bangun Mudah-mudahan baru. ya, Iya. tanahnya masih ada kan bisa. Iya. Nah, sekarang terakhir nih harapan Bapak Siap. kalau terkait PPDB apa nih? Terkaitnya PPDB itu bisa berjalan lancar dan mudah bagi para orang tua murid untuk bisa masuk ke sekolah negeri gitu ya. Harapannya itu saya sih itu aja, Bu. Itu aja ya. Terakomodir semua gitu. Tapi ya Karena kedepannya jumlahnya mudah-mudahan terbatas, mau nggak mau ya. Ya. Paling nggak tiap tahun nanti dinaikin lah ya, Ya, dengan iya. tadi rencana-rencana Iya, pengen rencana-rencana akan dibuat buat- SMP negeri baru Iya, ya. betul. Kalau SD sebenarnya tertangani ya, SD tertangani. SMP aja SMP yang jumlahnya. betul. Ya. Kalau Kalau negeri SD itu terbatas. malah kadang di beberapa tempat itu ada yang sampai sekarang juga belum terpenuhi kuota. Mudah-mudahan segera bertambah. Kalau jadi Ya. kalau tahun depan saya kesini lagi, pas pengawasan udah di sekolah yang baru. Asik. Amin, amin. Nah, Pak Sekdi sekalian nih, soal pembelajaran tatap muka. Kan Iya. rencananya Juli nih Menteri. Iya. Tapi dengan kondisi lonjakan kasus dan ternyata anak ini, kematian anak akibat COVID tertinggi di dunia, tentu kita harus mikir-mikir kan, Betul, harus hati-hati. betul. Nah, kira-kira gimana rencana Dinas Pendidikan terkait PTM nih? PTM, memang kemarin Bu, kita mulai per tanggal 23 Mei itu sudah ada simulasi, ya. Dan simulasi di sini Bu, kita bukan simulasi pembelajaran Bu, Oke. tapi simulasi sebagai adaptasi kebiasaan baru. Oh, Itu, ya. jadi untuk menghadapi Juli besok sebenarnya udah beberapa sekolah negeri dan swasta itu ada 37 melakukan itu. ya. Selama 2 minggu. Selama 2 minggu betul. Tetapi ketika itu tahap 1, nah tahap keduanya baru berjalan 2 hari di stop karena melonjak gitu COVID. Kasusnya ya, Iya. Iyalah, demi keselamatan ya harus dihentikan. Betul. Tetapi setidaknya Kapan itu menghentikannya berarti? Tanggal? minggu kemarin Bu. Minggu lalu Hari ya? Oh ya pas, Selasa, iya. pas kasusnya lagi tinggi memang ya? Iya, kasus tinggi dan itu kita simulasi dengan teman-teman sekolah senegeri maupun swasta. Jadi tapi adaptasi kebiasaan baru dulu. Jadi dia mempersiapkan ketika Juli, oh begini nih nanti akan ini gitu ya. Ada perubahan perilaku nih, dikenalin Betul, gitu. perubahan perilaku seperti itu dan kita mengedukasi mereka seperti bawa makanan, minuman sendiri dari rumah dan juga kita mengidentifikasi Bu. Ini yang agak mengkhawatirkan itu ya buat kita dari rumah ke sekolah perjalanan. Iya, kita identifikasi apakah mobil pribadi, apakah angkot, apakah jalan kaki. Itu kita identifikasi satu. Dipetakan. Ya. Nah, kalau untuk kondisi sekarang, mudah-mudahan sih nanti Juli bisa mereda ya. Tapi kalau tetap misalnya meningkat, saya sih lebih baik tidak, Bu, ya. Iya, iya. Lebih baik menyelamatkan masa depan bangsa. Betul. Kasihan kalau anak-anak, apalagi sekarang Kota Bogor, presentasi anak-anak yang kena COVID itu sudah meningkat. Tinggi ya. Iya. Ada kali ya 4%-an gitu ya. Betul, dan mungkin nanti kita mengefektifkan dan meningkatkan pembelajaran jarak jauh dengan merencanakan pelaksanaan daring itu, meningkatkan kompetensi gurunya, kan banyak juga guru secara high-tech-nya belum mengerti, dan kita perkuat sarana prasarananya juga. Termasuk tadi ya, misalnya pada sinyal yang bermasalah. Ya, sinyal bermasalah, dan kita juga ke sekolah-sekolah juga dalam anggaran BOS juga perkuat pembelajaran untuk daring tersebut, jaringannya, belanja modalnya seperti komputer, laptop ataupun aplikasi yang mendukung untuk pembelajaran jarak jauh. Ya, gitu. yang penting ada perbaikan Iya. dari pembelajaran jarak jauh, Iya, dan kita betul. semua sepakat bahwa hak hidup anak nomor 1, Iya, betul. hak sehat nomor 2, hak pendidikan nomor 3. Iya, betul. Kalau anaknya tetap sehat, tetap hidup, ketinggalannya masih bisa kita bisa, kejar ya. betul, kejar. Tapi- Kalau kita udah pinterin, abis itu ketulan dan meninggal, nah, apa gunanya kan? iya betul. Ya. Apalagi sampai sakit, ya kan kalau anak-anak seperti yang Ibu katakan dulu, seumur hidup mereka. Iya, bisa permanen kerusakannya. Permanen, betul, kerusakan. Seperti saya Betul, sekarang, betul. karena saya juga alumni, ya
ngos-ngosan juga, kalau ini sering agak pusing. Dan itu memang membekas, iya. Bu. Artinya long ya, terjadi long Iya, COVID betul. gitu ya. Iya. Makanya harus hati-hati ya. Betul. Dewasa aja Iya. seperti itu yang Iya, secara betul. organ sebenarnya Iya, sudah bagus. Apalagi betul, anak-anak yang baru betul. berkembang kan Iya. ya. Jadi saya sih sarankan ke orang tua murid, ibu-ibu atau bapak-bapak, ya, lebih baik menjaga kesehatan anak. Karena kan sekarang ini kan mereka ribut, oh kapan sih PTM dibuka, kapan sih PTM dibuka. Iya, Nah, iya. kita yang pernah merasakan dan kita yang akan menyelamatkan anak-anak Betul. tersebut. Belum gitu. dibuka aja kasusnya tinggi, apalagi dibuka ya. Nah, dan memang pemerintah Kota Bogor ini tinggal satu-satunya itu dunia pendidikan yang belum dibuka. Ya, ya, bagus Iya. juga karena harus hati-hati. Iya, betul. Dan itu sesuatu demi melindungi tidak cuma anak didik, tapi kan Iya. peserta didik juga, apa Betul. juga pendidiknya, Iya. tenaga kependidikannya kan Betul. juga harus kita pertimbangkan ya. Iya, itu. Ya walaupun mal udah buka, semua udah buka, WHO bilang juga kan sekolah terakhir. Iya. Dan harus dipertimbangkan dengan positivity rate-nya Iya. di bawah 5%. Betul. Mudah-mudahan segera membaik Ya, ya, amin. mudah-mudahan segera tatap muka semua juga kepingin. Amin, iya. Tapi kan keselamatan dan hak tadi, hidup tetap nomor satu. Siap. Oke, demikian ya obrolan kita dengan perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor ya Pak Dhani sebagai Sekretaris Dinas ya. Siap. Oke, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Iya. Terima kasih ya Pak Dhani ya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.